Sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita memulai dengan perkenalan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tetapi kalau sudah kenal, jangan menghilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurora Fatihah dari kelas KPI 3E dengan nomor NIM 208308182. Terdapat jenis-jenis kelompok sosial. Di antaranya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai Primary group. apa sih primary group itu? Primary group atau kelompok primer ini ditandai dengan adanya hubungan yang erat antara anggotanya, saling mengenal, serta seringkali berkomunikasi secara langsung atau face to face. Selain itu juga terdapat ikatan psikologis yang erat dan kerjasama yang bersifat pribadi. Apa saja sih kondisi fisiknya? Kalau kalian mau tahu, yuk kita dengar dan simak penjelasan yang akan saya sampaikan. Terdapat 3 kondisi fisik. Yang pertama, tidak cukup hanya hubungan saling mengenal saja, tetapi anggota-anggotanya secara fisik harus saling berdekatan. Lalu, poin kedua, kenapa jumlah anggotanya harus kecil? Karena agar dapat saling mengenal dan bertemu secara tatap muka. Lalu, poin yang ketiga, hubungan antar anggotanya ini cenderung permanen. Begitu guys. Ada beberapa sifat hubungan dalam kelompok primer. Menurut Hartman ada 3 sifat-sifat hubungan dalam kelompok primer, yaitu, yuk kita simak. Tiga sifat menurut Carlos Hartman. Untuk sifat yang pertama atau sifat utama hubungan primer ialah adanya kesamaan tujuan yang di antara para anggotanya. Berarti bahwa masing-masing individu itu mempunyai keinginan, sikap yang sama dalam usahanya untuk mencapai sebuah tujuan, serta salah satu pihak harus rela berkorban demi kepentingan pihak lainnya. Untuk bagian yang kedua, hubungan primer ini harus secara sukarela. Kenapa sih? Agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak merasa adanya penekanan-penekanan, tetapi memperoleh adanya kebebasan. Untuk sifat hubungan dalam kelompok primer yang terakhir atau yang ketiga, yaitu melekat pada kepribadiannya atau melekat pada kepribadian seseorang dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Bagi mereka yang mengadakan hubungan juga harus menyangkut segenap kepribadiannya, misalnya perasaan, sifat, dan sebagainya. Contoh hubungan primer adalah sebuah keluarga, kelompok persahabatan, dan lainnya. Mengapa sebuah keluarga bisa disebut sebagai kelompok primer atau primary group? Karena anggota keluarga itu relatif kecil dan mereka saling mengenal pribadi masing-masingnya. Lalu solidaritas mereka juga tinggi. Mereka mempunyai kepentingan yang sama, memegang nilai budaya yang sama, berasal dari keturunan yang sama. Mereka juga bakalan bisa merasa mempunyai nasib yang sama karena pengalaman sejarah yang sama. Lalu, ia juga akan saling berdekatan atau
hubungannya anggotanya ini cenderung permanen dan tidak bisa terputuskan. Mengapa anggota keluarga ini hubungannya erat? Karena mereka saling mengenal serta sering berkomunikasinya secara langsung atau face to face. Tidak hanya itu, tetapi terdapat juga sebuah ikatan secara psikologis yang erat dan kerjasama yang bersifat pribadi. Maka dari itu, mengapa para anggota-anggotanya memiliki sebuah rasa solidaritas yang tinggi di antara merekanya? Karena ya itu dia, mereka memiliki sebuah ikatan batin atau ikatan psikologis antar anggotanya. Maka dari itu ia memiliki sebuah solidaritas yang tinggi. Dan mungkin segitu contohnya, mungkin lebih gampangnya contoh dalam sebuah primary group atau kelompok primer ini adalah sebuah keluarga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.